السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Siang ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sedikit tentang Ramadan. Saya awali dengan sesuatu yang salah. Kalau sudah benar, ngapain dibahas? Kan begitu. Yang perlu dibahas yang apa? Tentu yang keliru, yang salah, supaya kita tidak salah lagi. Kalau yang sudah benar, ya sudah. Ya. Saya awali dengan siapa yang berhak bahwa besok, siapa yang berhak mengumumkan bahwa besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Apakah semua kita berhak? Hancur. Hancur. Kalau semua kita berhak, hancur. Ya kan? Ambil contoh misalnya, malam itu saya melihat hilal. Saya yakin betul bahwa besok 1 Ramadan. Orang hilal kelihatan kok. Kan begitu ilmu sederhananya. Kalau hilal terlihat, berarti besok pasti tanggal 1. Nggak mungkin tanggal 30. Artinya sudah ganti bulan. Mudah sekali. Hitungan Komariah itu mudah sekali. Orang awam aja bisa. Beda dengan Syamsiah ya, agak sulit. Sesuai dengan semangat Islam. Semangat Islam itu apa? Semangat Islam itu apa? Sulit apa mudah? Mempersulit apa mempermudah? Mempermudah. Mempermudah. Kalau ada waktu kita bahas kesulitan-kesulitan yang terjadi pada umat-umat terdahulu sebelum Islam datang. Begitu Islam datang menjadi mudah. Sebelum Islam datang, kalau kaum muslimin berjihad, dapat emas, dapat perak, harus dibakar. Nggak boleh dimanfaatkan, ini berat sekali. Emas, perak, mahal-mahal, dibakar. Itulah sulit. Dipermudah oleh Islam. Ini salah satu contoh di antara puluhan contoh betapa Islam membawa kemudahan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam yang merupakan syariat Allah ini menghendaki kalian mudah, tidak menghendaki kalian sulit. Gitu ya. Oleh karena itu, mengetahui besok 1 Ramadan apa masih 30 Sya'ban mudah. Mudah sekali. Saya bisa, antum bisa, siapapun bisa. Asal mengikuti syariat. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Nah, kadang-kadang tidak mengikuti syariat jadi sulit. Seperti saudara-saudara kita yang ayahnya meninggal, ibunya meninggal karena tidak mau mengikuti syariat Nabi, akhirnya sulit. Mesti ada acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Mana ngundang orang banyak, harus ngasih makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tidak mengikuti syariat mendatangkan kesulitan. Mengikuti sunnah, mengikuti syariat mendatangkan kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan. Nah, saya yang melihat hilal malam itu atau sore itu, berarti saya yakin betul besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Bolehkah saya teriak-teriak?
Bolehkah saya mengumumkan di televisi, di radio, di internet, di jalanan, saudara-saudara, saya demi Allah saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Ramadan atau 1 Syawal. Bolehkah? Haram. Tidak boleh. Gitu. Apa yang boleh saya lakukan? Datang ke penguasa. Datang, waktu itu siapapun sahabat yang melihat hilal datang pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi yang mengumumkan. Dan terserah Nabi mau percaya atau tidak. Terserah Nabi. Oleh karena itu, ketika saya datang ke penguasa, kalau sekarang mungkin Depak atau MUI atau apa, langsung presiden kan nggak bisa. Lagian presiden kan sudah menunjuk satu badan yang mengenangani masalah ini kan. Urusan presiden kan luar biasa, besarnya, beratnya, banyaknya. Tentu tidak semuanya langsung ke presiden. Sudah ada badan MUI misalnya, Depak misalnya. Laporan saya diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, saya tidak boleh sakit hati. Saya tidak boleh sakit hati. Nah, ketika laporan saya tidak diterima, atau mungkin saya tidak ada akses untuk melapor hal tersebut, dan haram bagi saya untuk teriak-teriak di jalanan, di televisi, di internet, maka saya harus diam. Saya harus diam. Ya, nasihat para ulama, silahkan puasa bersama anak istri. Tetangga-tetangga saja jangan dipengaruhi. Gitu. Karena apa? Kewajiban sudah gugur, sudah melapor ke penguasa. Ya. Antum harus faham bahwa tidak semua ayat yang 30 juz itu, tidak semua sabda Nabi yang ada di kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya boleh kita amalkan. Begitu? Iya. Iya. Ada ayat, ada hadis, kalau kita amalkan, dosa kita. Kita amalkan sendiri, dosa kita. Mana? Antum bisa sebutkan contoh ayat yang kalau kita amalkan justru kita berdosa? Coba sebutkan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Ini ayat. Bolehkah saya mengamalkan ayat itu? Misal anak saya mencuri, dia ngaku yang dicuri sudah melewati nisab, lalu saya ambil golok, saya potong tangan anak saya. Apakah saya mengamalkan ayat tersebut dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa? Kenapa? Karena ayat itu bukan untuk saya, bukan untuk antum, bukan untuk kaum muslimin secara umum, tapi ayat itu untuk presiden, perdana menteri muslim, raja, khalifah, amirul mukminin. Saya kira wali kota juga tidak kan? Ada berani wali kota di negeri kita ini yang muslim, yang taat lalu mengamalkan ayat itu? Saya kira tidak berani dan tidak boleh kan? Harus presiden. Gitu. Jadi ada ayat-ayat yang khusus penguasa yang berhak mengamalkan ayat itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan oleh kalian kekuatan, turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh Allah. Apa? Bikin pasukan perang. Ada seorang kiai punya murid jamaah ratusan ribu, dibikin angkatan perang. Bolehkah? Tidak boleh. Karena ayat itu khusus untuk penguasa. Ya. Nah, termasuk ini. Termasuk mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, ini hak penguasa setempat. Setempat. Artinya
Penguasa Indonesia berbeda dengan penguasa Malaysia, nggak masalah. Berbeda dengan penguasa Saudi, tidak masalah. Karena dalilnya jelas, hilal. Kan hilal yang nampak di Saudi dengan hilal yang nampak di Indonesia kan beda, bisa beda. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Antara Ibnu Abbas di Mekah dan Muawiyah di Syam. Itu beda Idul Fitrinya. Beda satu Ramadannya, nggak masalah. Pernah terjadi di zaman sahabat karena hilalnya beda-beda. Gitu. Karena untuk sedunia sama patokannya apa? Orang patokannya hilal. Kecuali Idul Adha, kan patokannya jelas, wukuf. Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan orang-orang haji wukuf di Arafah. Ini patokan sedunia. Maka untuk Idul Adha, seluruh penguasa di seluruh negeri muslim tidak perlu hisab, tidak perlu ru'yatul hilal, udah serahkan saja kepada penguasa Arafah, penguasa Makkah. Sekarang kebetulan Saudi, kebetulan aja. Kan 300 tahun yang lalu, 400 tahun lalu kan belum ada Saudi, ya kan? Mekah Madinah sudah ada, wukuf sudah ada, Saudi kan belum ada. Dan gak ada jaminan Saudi akan terus ada sampai akhir zaman, ya kan? Akan berganti dengan kekuasaan apalah. Kekuasaan kan tidak langgeng. Nah, yang terus ada ya Arafah itu Idul Adha. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Kalau mengikuti syariat, mengikuti sunnah, mudah sekali. Penguasa-penguasa itu cukup melihat wukuf. Itu Idul Adha. Adapun Idul Fitri 1 Ramadan jelas patokannya. Gitu ya. Dan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa kalian, artinya besok 1 Syawal kalau kalian melihat hilal. Sekali lagi, ini untuk penguasa yang berhak mengumumkan. Bagaimana ketika Nabi wafat, lapor kepada Abu Bakar. Siapapun yang melihat hilal, lapor ke Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar. Umar yang mengumumkan. Umar wafat ke Utsman. Utsman wafat ke Ali. Terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak pantas kita ganti, tidak pantas kita coret, haram kita bantah. Ya Rasul, nggak perlu kami melihat hilal ya Rasul. Ya. Walaupun ucapan ini tidak keluar dari mulut mereka, istilah para ulama lisanul hal. Ngomong tapi nggak kedengeran, ngomong tapi pakai perbuatan, lisanul hal. Ya Rasul, nggak perlu kami melihat hilal. Ya, jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan 2030 kami sudah tahu akan jatuh di hari Selasa misalnya. Bahkan Ramadan 2050 kami sudah tahu akan jatuh di hari Kamis misalnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa, seolah mereka mengatakan Rasul bodoh, Rasul tidak maksum, Allah lupa bahwa kelak di akhir zaman akan muncul ilmu baru, mengetahui kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, apalagi cuma sebulan 2 bulan. Ya. Dan mereka mengatakan seperti ini dengan kias, dan kias itu untuk melawan dalil. Apa kiasnya? Antum tahu? Jangankan 1 Ramadan, 1 Syawal jatuh di hari apa? Itu gerhana matahari. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, bisa tahu. Setahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Ini kan ilmu. Bagaimana 1 Ramadan, 1 Syawal lebih mudah lagi? Kenapa nggak dipakai? Kita tolak karena apa? Kita tolak teori ini, ucapan ini, pernyataan ini karena apa? Karena kita terlalu kecil di hadapan Nabi SAW.
Karena kita yakin ucapan Nabi adalah ucapan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Allah yang bicara. Berpuasalah kalian ketika hilal terlihat, dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika hilal terlihat. Ini yang mengatakan Allah. Lalu kita bantah, ya Allah, nggak perlu hilal-hilalan. Sekarang sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya kami sudah tahu, ya Allah. Apa pantas sebagai seorang hamba berbicara seperti itu? Berbicara kepada Allah yang maha tahu. Ya. Kecuali tidak ada dalil itu, silahkan. Ya. Kan tidak mungkin sabda Nabi, firman Allah kita coret, kita bekukan. Adakah seorang ulama yang mengusulkan seperti para pendeta, para pastor, ayat ini kita bekukan, nggak relevan lagi. Ayat ini Matius ayat sekian, Yohanes ayat sekian, ini sudah nggak relevan, kita bekukan. Itu pendeta dan pastor, ulama satupun tidak ada. Ayat ini kita bekukan, nggak ada. Mansuh ada. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasikum billah, ini mansuh ada. Bekukan tidak ada. Jadi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika melihat hilal, dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika melihat hilal, berlaku sampai hari ini, berlaku sampai akhir zaman. Tidak mungkin dibekukan. Ya. Dari sini taulah kita. Antum tahu, mengumumkan 1 Ramadan 1 Syawal padahal bukan penguasa, itu terjadi paling 100 tahun terakhir ini. Ya. Mungkin 100 tahun, ya 70 atau 80 tahun terakhir inilah. Sebelumnya di zaman Imam Nawawi, di zaman Imam Bukhari, di zaman Imam Syafi'i, di zaman Imam Muslim, pernahkah antum dengar seorang imam mengatakan besok saudara-saudara 1 Ramadan 1 Syawal di hadapan jamaahnya, misalnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya? Belum pernah ada. Belum pernah ada, karena mereka faham, mereka tahu ini hak penguasa. Kalau toh mereka melihat hilal, lapor kepada penguasa. Apakah tokoh-tokoh di negeri kita yang berani mengumumkan 1 Ramadan 1 Syawal beda dengan penguasa, merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, merasa lebih hebat dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seterusnya? Itu baru muncul 1900 sekian, ya, ketika mulai ada ormas-ormas Islam. Ya, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, di zaman imam-imam kita, adakah ormas Islam? Tidak ada. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mendirikan ormas Islam? Imam Bukhari, Imam Muslim mendirikan ormas Islam? Tidak ada. Apa iya mereka bodoh? Mereka nggak faham situasi, mereka nggak faham fikul waqi? Justru kalau antum lihat, dengan adanya ormas-ormas Islam itu, keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Kebaikannya tentu ada rumah sakit, ada sekolahan, tentu, tapi keburukannya lebih besar. Karena seandainya tidak ada ormas-ormas seperti itu, apa iya tidak ada rumah sakit Islam? Insya Allah ada, sekolahan Islam ada. Ya, yayasan cukuplah. Kalau ormas itu kan mengajak orang-orang untuk masuk ke situ, ta'assub kan? Namanya juga ormas, organisasi massa, mencari massa sebanyak-banyaknya. Sebagaimana partai itu. Partai-partai Islam kan begitu. Nanti wala dan bara atas dasar partainya. Kan begitu. Nggak sunnah nggak apa-apa, yang penting nyoblos partai kami. Kan begitu. Mau tahlilan, mau tidak, nggak masalah. Yang penting bergabung dengan partai kami. Kan begitu. Jadi kebenaran itu, sunnah itu, tauhid itu nomor sekian. Yang penting satu partai. Apa nggak bahaya itu? Ya.
Mestinya partai-partai Islam itu kalau mereka ingin diridhoi dalam hal ini ya, nggak nyoblos partai kami nggak apa-apa, yang penting sunnah, yang penting jangan bid'ah, yang penting bertauhid, jangan syirik, yang penting nggak kedukun, yang penting kalau dengar azan segera ke masjid sholat berjamaah, nggak nyoblos partai kami nggak apa-apa. Ada nggak partai yang ngomong kayak gitu? Ya, saya kira tidak ada ya. Ya, kita lanjutkan. Masih tentang kesalahan ya. Sedikit istilah targhib. Targhib ya. Sering kita dengar akhir-akhir ini tentang targhib Ramadan. Ya. Ini pun sama. Adakah para ulama-ulama kita yang memunculkan kalimat targhib Ramadan? Targhib itu apa ya? Targhib itu lawan katanya tarhib. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, kalau targhib itu menyemangati. Lawan katanya lah. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Tapi kebaikan itu kan dalam Islam tidak boleh ngarang kan? Gitu. Termasuk istilah-istilah, walaupun sekedar istilah. Kenapa? Karena sebetulnya bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lain kecuali beberapa hal. Untuk amalan ya cuman puasa kan? Baca Al-Quran apa tidak ada di bulan lain? Ada. Sholat berjamaah di masjid apa tidak ada di bulan lain? Ada. Qiyamul Lail apa tidak ada di bulan lain? Ada. Ada semua kecuali puasa sebulan. Nah, seolah sebagian saudara-saudara kita menganggap bahwa di bulan Ramadan itu beda. Artinya, ya sholat berjamaah. Kalau di luar Ramadan, ya nggak apa-apa lah, nggak berjamaah. Kalau bulan Ramadan, ya harus berjamaah. Seolah di luar bulan Ramadan tidak wajib sholat berjamaah. Ini salahnya di situ. Termasuk baca Al-Quran, termasuk Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, perbedaan antara Ramadan dengan luar Ramadan itu cuman masalah waktu. Cuman masalah waktu. Untuk Qiyamul Lail yang bukan witir, Qiyamul Lail ada berapa? Salat Qiyamul Lail ada 2. Apa dan apa? Tahajud dan witir. Tahajud dan witir. Tahajud harus tidur dulu. Witir boleh tidur dulu, boleh sebelum tidur. Nah, Ramadan bedanya untuk tahajud boleh sebelum tidur. Tentu tidak dibilang tahajud. Karena tahajjada ya tahajjadu tahajjudan itu bangkit dari berbaring, bangun dari tidur, maka disebut tarawih. Dia tahajud juga, cuman dilakukan sebelum tidur, maka disebut tarawih. Qiyamul Lail iya. Mana dalil? Ucapan Aisyah, mazada Rasulullah ala ihda asyrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti Aisyah menyamakan antara Ramadan dengan luar Ramadan. Sama-sama Qiyamul Lail, sama-sama 11. Cuman bedanya untuk Ramadan tahajudnya boleh sebelum tidur, karena sebelum tidur otomatis namanya bukan tahajud lagi tapi tarawih. Maka para ulama dan kita mengikuti istilah itu tarawih dan witir. Total berapa? 11. Yang mengatakan lebih dari 11 boleh, silahkan berhadapan dengan Aisyah. Dan silahkan berhadapan dengan Rasulullah tentunya. Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11, ucapan Aisyah, ada yang bantah nggak?
Sahabat loh. Kalau yang bantah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, nggak berlaku. Bagaimana Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Nasai berani membantah Aisyah? Ya nggak mungkin lah. Tingkatannya kan sudah beda. Aisyah bertemu langsung dengan Nabi, murid Nabi, bahkan istri Nabi. Yang berhak membantah Aisyah hanya sahabat yang lain. Selain sahabat, walaupun tabi'in, Abdullah bin Mubarak misalnya, Sufyan As-Sawri misalnya, Sufyan bin Uyainah misalnya, Atha bin Abi Rabah misalnya, Hasan Basri misalnya, nggak direken, nggak dianggap, gitu ya. Yang berhak membantah Aisyah harus level, yaitu sahabat. Mana? Adakah sahabat yang membantah ucapan Aisyah? Tidak kita dapati. Maka sudah bisa ijma' bahwa para sahabat sudah betul-betul sepakat ijma' Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11. Adapun ucapan Umar yang mengatakan, atau perbuatan Umar yang mengatakan salat lebih dari 11, yaitu 23, didoifkan oleh Imam Malik. Didoifkan oleh Imam Malik. Kalau kita sikoh dengan Imam Malik ya sudah selesai, ya kan? Yang jelas tidak ada satupun sahabat yang membantah ucapan Aisyah. Ketika seorang sahabat berbicara tentang Islam, berbicara tentang ibadah, kok sahabat lain tidak membantah, sudah bisa dikatakan ijma'. Sudah bisa dikatakan ijma'. Kecuali ada yang bantah, ya, seperti Utsman bin Affan mengadakan azan Jumat 2 kali. Azan pertama jauh sebelum masuk waktu duhur, mungkin bisa 2 jam 3 jam, ya, dan di dekat pasar. Artinya untuk mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa ini hari adalah hari Jumat, ya. Adakah sahabat yang membantah perbuatan Utsman ini? Ada beberapa, salah satunya yang keras adalah Ibnu Umar. Dengan demikian azan Jumat 2 kali belum bisa dikatakan kesepakatan sahabat. Beda dengan ucapan Aisyah tadi, Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ini kesepakatan para sahabat, ya. Dan tentu para sahabat tahu diri. Siapa yang paling tahu tentang ibadah malamnya Nabi? Siapa? Tentu istri-istri beliau. Dalam hal ini yang paling dicintai oleh beliau, yang masih hidup ketika istri-istri yang lain sudah meninggal, Aisyah, anak yang paling muda insyaallah, ya. Nah, kembali pada terghib, ya. Ini sebuah istilah yang tidak dikenal oleh Rasul, para sahabat, para tabi'in kalau dihubungkan dengan Ramadan. Terghibur Ramadan. Kalau tidak dihubung-hubungkan dengan istilah agama, ya silahkan saja. Saya sedang mentarghib si fulan supaya si fulan ini mau masuk pesantren misalnya. Ini kan bukan istilah agama, ya. Supaya si fulan ini mau masuk fakultas kedokteran misalnya. Saya sedang mentarghib dia. Artinya menyemangati. Gitu ya. Kemudian berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid. Ini belum pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Berjamaah salat tarawih habis sisa sepertiga malam yang awal pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Tengah malam pernah. Sepertiga malam yang akhir pernah juga. Bahkan sahabat
bersaksi mengatakan, kami khawatir jangan-jangan kami nggak kebagian makan sahur, gitu. Karena saking lamanya sudah mendekati subuh, ya, mungkin setengah jam atau 40 menit, gitu. Tapi akhirnya keburu, karena memang makan sahur itu disunahkan baiknya dekat-dekat ke subuh apa jauh sebelum subuh. Dekat. Ketika kita suapan terakhir atau tegukan terakhir, nggak lama, mungkin semenit 2 menit langsung azan, itulah yang terbagus, ya. Kalau suapan terakhir kita atau tegukan minum terakhir kita habis itu 10 menit, 15 menit, setengah jam baru azan, ini bukan sebuah kebaikan, ya. Bahkan luar biasa sabda Nabi sedang kita saksikan, la tazalu ummati fi khairin, umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Maksudnya kebaikan dunia, ya. Kebaikan akhirat kan belum nampak. Umatku itu akan selalu berada dalam kebaikan dunia, makmur, sejahtera, aman, menguasai orang kafir bukan dikuasai, menjajah bukan dijajah. Itu kebaikan, ya. Kebaikan kaum muslimin kan seperti itu secara umum. Nah, umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi umatku mengakhirkan, melambatkan sahur, dekat-dekat subuh baru sahur, dan menyegerakan buka. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW kita sedang saksikan. Di saat kaum muslimin hari ini mayoritas mereka sahur jam 4, sahur setengah 4, ada sahur jam 3, bahkan di beberapa daerah itu ada setengah 3 sudah sahur, habis sahur tidur lagi, subuh kesiangan. Apa yang terjadi? Luar biasa, miskin, terbelakang, terpuruk, dijajah. Nah, keadaan itu kan kita saksikan di kakek nenek moyang kita di negeri kita ini 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, ketika dakwah sunnah belum seperti sekarang ini. Luar biasa. Mungkin antum dapat cerita dari orang tua antum, kakek antum, nenek antum, pada sahur jam 2 pagi, jam 3, subuh masih jauh. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin sahurnya jauh sebelum subuh, ternyata penuh dengan kemiskinan, keterpurukan, keterbelakangan. Secara akal, logika nurani nggak nyambung. Tapi ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sabda Nabi adalah firman Allah, itu ucapan Allah yang tidak mungkin salah. Rupanya kehidupan kaum muslimin dipengaruhi oleh ketaatan kaum muslimin benar atau salah, ya. Bayangkan saja kalau antum ingat, mudah-mudahan ingat, ya, hari ini kaum muslimin bercerai-berai, hari ini kaum muslimin tidak bersatu, hari ini kaum muslimin centang perenang. Bayangkan ada berapa belas negara Islam, ada yang besar-besar seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir, ngelawan Yahudi yang cuman berapa belas ribu, gak bisa. Betul-betul kita dipermalukan, ya, oleh si Yahudi, bangsa kera, bangsa babi itu, ya. Dan ini diucapkan oleh Aisyah bahwa kalian ada bangsa kera, bangsa babi di hadapan Nabi, dan Nabi diam. Nabi tidak menyalahkan ucapan Aisyah bahwa mereka bangsa kera, bangsa babi, bangsa al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Bahkan dengan enaknya, dengan congkaknya itu kaum muslimin sedang ngantri makanan. Hari apa itu? Dibombardir sampai 100 lebih tewas.
Gak ada presiden muslim, raja muslim lalu mengirimkan pasukan untuk gantian membasmi mereka. Betul-betul sedang dipermalukan kita, gak bersatu. Padahal yang pemicu supaya mereka bersatu itu di depan mata. Biasanya orang bersatu itu kalau apa sih? Ya, saya berantem sama adik saya berantem dengan kakak saya, biasa waktu masih kecil. Begitu ketemu musuh, ya, begitu lawan tetangga, ya, adik saya, kakak saya bersatu karena punya musuh bersama, kan biasanya begitu. Nah, hari ini punya musuh bersama, al-Yahud, bangsa al-Maghdubi alaihim, masih juga tidak bersatu. Ya. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara sholat bahu tidak menempel bahu sebelah, mata kaki tidak menempel mata kaki sebelah, tidak lurus dan tidak rapat dalam saf sholat. Kalau itu kata saya, kata Imam Syafi'i, kata Imam Bukhari, kata Imam Muslim, nggak usah dianggap. Ini kata Nabi SAW. Yang otomatis ini adalah kata Allah, bahwa Allah akan bikin kalian bercerai-berai, Allah akan bikin kalian tidak bersatu kalau kalian sholat berjamaah tidak lurus, tidak rapat. Tuh, rupanya keberadaan kaum muslimin tergantung bagaimana ketaatannya kepada Allah, benar apa salah, gitu ya. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, sekali lagi, berjamaah salat tarawih dalam satu masjid 2 kali. Kalau sepertiga malam yang awal pernah, habis sisa seperti kebiasaan kita lah. Tengah malam pernah, jarang kita. Sepertiga malam yang akhir menjelang sahur pernah, ya, kadang-kadang kita melakukannya, ya. Adapun 2 kali dalam satu masjid ini belum pernah. Apa iya ada sebuah kebaikan, ibadah, diridhoi oleh Allah, berpahala, tapi Rasul dan para sahabat nggak kenal, nggak pernah melakukan? Apa iya? Coret kaidah besar. Apa? Coret kaidah besar. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau sebuah ibadah itu benar, berpahala, diridhoi oleh Allah, pasti yang pertama kali melakukan adalah para sahabat. Berani nyoret kaidah ini? Ini kaidah disepakati oleh para imam. Mana ada para sahabat? Ya kita tunggulah. Siapa tahu ada ulama, ada tokoh, ada ustadz yang menemukan dalil entah di Bukhari atau Muslim. Ya kita kan gak hafal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, ya, 1 juta hadis lebih. Kalau ada yang membawakan nih di Masjid Nabawi di zaman Utsman misalnya, atau zaman Ali misalnya, pernah berjamaah salat tarawih 2 kali. Kalau ada, tentu sami'na wa ata'na. Ya, tentu jangan tinggalkan ucapan Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Artinya kalau toh ada berjamaah 2 kali, yang pertama 6 mungkin, yang kedua 5, ya kan? Kalau yang pertama 11, yang kedua 11 juga, ya menyalahi ucapan Aisyah tadi, lebih dari Nabi SAW. Bolehkah kita beribadah lebih dari Nabi? Bolehkah kita beribadah lebih dari Nabi? Kalau boleh, berarti kita boleh salat subuh 2 rakaat. Kita boleh melempar jumroh 8 kali. Kita boleh mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah habis salat 40 kali. Kalau kita boleh beribadah lebih dari Nabi SAW dan para sahabat, tentu tidak boleh. Kalau Nabi 11 kita 12, ya tentu dosa. Karena hukum asal ibadah adalah haram. Ya.
Kemudian membagi Ramadan menjadi 3. Ada rahmat, ada maghfirah, ada itkum minan nar. Memang ada hadisnya tapi dhaif. 10 hari pertama katanya rahmat. 10 hari kedua 11 sampai 20 itu maghfirah. 10 hari terakhir itu itkum minan nar, utaqa'um minan nar. Ini dhaif dan menyelisihi hadis sahih. Hadis sahih cukup panjang, dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tentang kutiba alaikumusiyam. Itu di malam 1 Ramadan, mungkin malam Senin nanti ya, ada seruan dari langit, ada yang menyeru dari langit. Cuman sayang kita tidak dengar seruan itu. Kalau kita semua kaum muslimin dengar, barangkali masjid-masjid akan penuh sesak, pasar-pasar, jalanan, mal, apalagi tempat hiburan sepi, kosong. Dan Allah tidak mau kaum muslimin taat kepada Allah dengan cara-cara seperti itu. Cukup dengan mengimani Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah hari ini perdengarkan siksa kubur, selesai. Nggak usah ada da'i, nggak usah ada ustadz, nggak usah ada kiai, nggak usah ada mubalik, nggak usah ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah perdengarkan aja jeritan siksa kubur. Pada dengar semua, habis itu maksiat, habis itu pelacuran, habis itu khamr nggak akan laku, narkoba nggak ada yang beli. Tapi Allah nggak mau. Allah maunya kita taat, kita baik lewat Al-Quran dan Sunnah, bukan cara-cara seperti itu. Itu cara-cara Yahudi. Yahudi Bani Israel seperti itu. Itu pun nggak mempan kan. Bani Israel kan luar biasa, mukjizat demi mukjizat mereka saksikan pada diri Nabi Musa. Keluar air 12 mata air pancuran dari batu, kan luar biasa. Ada makanan tiap pagi datang, manna salwa, satu dari atas burung-burung, satu dari bawah. Manna ya, semacam jamur, dinaungin awan. Tongkat Nabi Musa di hadapan mereka berubah menjadi ular, bisa membelah lautan. Ini kan luar biasa. Tapi tetap saja mereka al-maghdubi alaihim. Ya. Beda dengan para sahabat yang mereka beriman, yakin betul dengan qala Allah wa qala Rasul. Setelah itu baru menyaksikan mukjizat Nabi. Jadi bukan menyaksikan mukjizat Nabi dulu habis itu beriman, enggak. Beriman dulu habis itu menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bunyi seruan dari atas langit nanti pada malam Senin insyaallah? Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang biasa melakukan kebaikan, aqbil, saatnya menghadap. Ini saat yang paling tepat. Yang biasa salat berjamaah, yang biasa baca Al-Quran, yang biasa amar ma'ruf nahi mungkar, yang biasa bersedekah, ini saatnya untuk lebih bersemangat lagi. Wa ya baghiyasyar amsik, dan wahai orang-orang yang biasa melakukan keburukan, biasa menunda-nunda salat, biasa dengerin musik, biasa makan riba, biasa subuh kesiangan, saatnya untuk berhenti. Bukan berhenti dulu, bukan berhenti sebentar, sebulan, enggak. Saatnya untuk berhenti. Karena banyak dari kita, karena kita ini manusia lemah, untuk berhenti kadang-kadang harus nunggu sesuatu, harus nunggu momen. Misalnya seperti ada di antara kita yang masih suka minum khamr. Begitu ibunya meninggal, berhenti mestinya. Begitu ayahnya meninggal, begitu anaknya meninggal, berhenti mestinya. Ya, karena kita ini orang lemah. Jadikan peristiwa-peristiwa itu untuk kita menjadi baik. Nah, inilah Ramadan. Ya. Terus cukup panjang hadis ini, dan salah satu kalimat di hadis itu adalah
di setiap malam Ramadan itu ada utaqa'um minan nar. Ada orang-orang yang disebut namanya bahwa dia bebas dari neraka. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu setiap malam. Bukan 10 malam terakhir doang. Setiap malam. Ya. Kita tidak tahu Ramadan tahun lalu apakah nama kita disebut oleh Allah, ditulis oleh Allah bahwa kita itkum minan nar, terbebas dari neraka. Kita nggak tahu. Siapa tahu belum, kita berharap Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini nama kita disebut, nama kita dicatat bahwa kita terbebas dari api neraka, tidak masuk neraka. Tentu kita sangat berharap. Ya, antum bisa bayangkanlah, apa iya nama kita tertulis bebas dari neraka sementara kita sedang minum homer, sedang berjudi, sedang meninggalkan sholat berjamaah, sedang tidak puasa Ramadan. Ya, dengan akal yang sederhana kita bisa jawab. Oleh karena itu inilah saatnya untuk berubah. Selamanya, bukan selagi Ramadan doang. Penyakitnya kan di situ. Kita masih melihat masjid-masjid menjadi ramai ketika Ramadan. Begitu Syawal, Dzulqa'dah sepi lagi. Tentu tidak seperti itu. Ya. Para sahabat itu tidak seperti itu. Bahwa ada sesuatu di bulan Ramadan, betul. Tapi di bulan lain juga ada. I'tikaf. Emang kita tidak boleh i'tikaf di luar Ramadan? Ada kan? Nabi pernah kan i'tikaf di luar Ramadan, di Syawal. Bahwa diutamakan, betul. Wallahu. Kemudian Allahumma laka sumtu. Ini salah satu zikir dan doa ketika kita berbuka puasa, tapi sayang hadis ini dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, yang sangat terkenal ini, riwayat ini dhaif. Yang sahih adalah dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih. Dhahabat dhama'u, telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara arti lebih bagus Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu secara arti. Tapi beginilah ta'zim kita kepada Nabi. Kalau Nabi contohkan, kita ikuti. Nabi nggak contohkan, jangan. Walaupun lebih bagus kan. Yang sahih ini kan sekedar apa ya, pernyataan haus hilang, dahaga hilang, tenggorokan sudah basah, pahala sudah ditetapkan insyaallah gitu. Lebih bagus yang tadi. Tapi yaitu para ulama menghargai sabda Nabi SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi diikuti, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi jangan. Ya. Satu lagi tentang fidyah, banyak saudara-saudara kita yang mengeluarkan fidyah itu di luar Ramadan. Jelas ini keliru. Misalnya tahun ini istri antum tidak puasa Ramadan karena sedang hamil atau menyusui, ya bayarlah fidyah di bulan Ramadan itu. Jangan Syawal, jangan Dzulqa'dah. Ini berdasarkan praktek para sahabat, salah satunya Anas bin Malik. Ketika beliau usianya sudah tua renta, tidak sanggup lagi berpuasa, maka di awal-awal Ramadan beliau mengundang 30 fakir miskin. Diberi makan, istilah kita buka bersama. Wallahu. Mungkin tentang iktikaf ya. Iktikaf, salah satu kesalahan dalam iktikaf adalah hanya memilih malam-malam ganjil. Ini yang tidak pernah nampak pada diri Rasul dan para sahabat. Ya, nggak ada kisah, nggak ada riwayat. Ketika malam genap biasa-biasa saja, ketika malam ganjil ramai. Nggak ada seperti itu. Ya, kenapa?
Karena perhitungan kita ganjil dan genap itu sangat mungkin bisa salah. Menurut perhitungan kita ini ganjil, nggak taunya genap, ya kan? Dan itu terjadi. Oleh karena itu nggak usah pilih-pilih. Kalau ada waktu, semangat, sehat, walaupun malam genap, ya berangkat i'tikaf. Kalau ada sesuatu, sakit misalnya, atau menunggu ibu kita yang sedang gak enak badan misalnya, ya nggak usah i'tikaf, walaupun malam ganjil. Tidak wajib kan? Sementara merawat ibu wajib. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.